sini buat yang mau linknya, coba kita bahas bareng-bareng ya untuk nomor 1 ini. The purpose of establishing a zoo is not only to provide animal welfare in all aspects of management. Kemudian di sini blank, entertainment, education, research, sampai wildlife conservation. Nah, kira-kira jawaban kalian apa nih di sini? Ada yang jawab A. Ada yang bingung? Ini sebenarnya sangat mudah ya, soal kayak gini tuh 5 detik aja udah cukup. Kadang manusia, kadang ikan manusia. Manusia ikan, Denny si manusia ikan. Ada Kak Priska, halo. Air mineral aja jawabannya A. Oke, pada jawab A, tapi lebih banyak yang silent gitu ya. Apa yang silent? Sini, triknya adalah, ini biasanya sering sekali muncul pertanyaan, ini. Muncul pertanyaan ada not only, kemudian diikuti kayak gini. Ini namanya adalah correlative conjunction. Correlative conjunction. Atau konjungsi berhubungan gitu ya. Jadi kalau di sini ada not only, maka di sini pun ya, di kanannya pun juga ada pasangannya, yaitu but also gitu. Dan ya kita perhatikan di sini ada to provide ya. Maka di sininya pun di sebelah kanannya juga ada to provide tuh sama. Jadi ini 5 detik aja udah cukup jawabannya A gitu. Pasti ada but. But apa? Kalau cuma but doang ya salah. Harus ada but also. Ya gitu ya. Oke. Next, number 2. An agrarian country because the majority of the people work in agricultural sector and rice is the main food. What's your answer for number 2? Ya, apa yo ini ayo. Ini biasanya buat yang masih belum bisa melihat subjek kata kerja, kalimat kayak gini membingungkan banget. Dan banyak sekali soal di TOEFL itu permasalahannya begini. WRW jawabannya B. Nah, tapi banyak yang silent gitu ya. Kenapa kalian bingung? Ini sangat mudah ya. Saya mau nanya sama kalian nih, kalimat ini subjek kata kerjanya udah ada apa belum? Ayo. Sudah ada apa belum subjek kata kerjanya? Subjek itu yang mana sih, Kak? Kalau kalian masih bertanya subjeknya itu yang seperti apa? Subjek itu cirinya adalah kata benda pastinya ya toh. Terus di sini menganalisanya kayak gimana? Ini kata benda, Kak. The majority of the people. And price is nah, the majority of the people work in. Nah, ini verb ya. Ini verb pasti. Di sini adalah the majority of the people ini subjek ya. Apakah ini subjek yang dimaksud? Yang saya maksud adalah subjek kalimat utama. Karena di sini ada because, ini because itu conjunction ya, dimana kalau ada because pasti ada anak kalimat gitu. Jadi ini kurungannya anak kalimat ya. So, kalimat utamanya belum ada nih di sini gitu guys. So, di sini pasti butuh subjek kata kerja gitu aja. Lalu pilih yang jawabannya subjek kata kerja. Yo, kalau udah sampai sini saya yakin kalian bisa. Tinggal menganalisa bentuk ya. Tinggal menganalisa apa? Bentuknya doang. Can be called salah ya toh. Kemudian when it is salah. Ini ada when-nya. When emang ngaruh? Ya ngaruh dong. Kan kita lihat bentuknya doang gitu. When itu berarti konektor. Ini kan cuma butuh subjek kata kerja. Jadi B atau C. Kayak gitu cara berpikirnya ya teman-teman. Nih, terutama buat yang masih belum paham. Karena ternyata banyak banget yang kalian masih bingung gitu. Oke. Nah, sekarang apa bedanya it is called dengan it is calling? Apa bedanya? Oh, yang bawah ing, Kak? Iya. Yang atas ed, Kak? Iya, betul itu. Lalu apa bedanya
di maknanya. Kalau yang it is called, ini adalah kalimat pasif, sedangkan yang it is calling, dia kalimat aktif. Gimana cara ngujinya? Ya tinggal dimasukkan makna pasif sama makna aktif. Kalau yang B, pasif di. Kalau aktif, me. Me apa, di apa? Ya masukkan kata kerja. Nyebut. Menyebut, disebut. Nah, menurut kalian jawabannya gimana? Disebut negara agraris karena mayoritas dan sebagainya itu? Atau menyebut negara agraris? Mana yang lebih logis? Kayak gitu caranya. Yuk, silakan jawab ya. Kalau udah seperti itu penjelasannya, saya yakin kalian pada bisa jawab. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Ayo, jangan malu-malu ya. Apalagi kalau di sini kita tuh mencoba menjawab, ya. Oke, Kak Priska jawab B, Frida jawab B. Yang dari tadi diam aja siapa, guys? Jawablah seikhlasnya. Jangan kalian diam saja kalau di live streaming saya. Atau sambil tetap layar boleh juga ya. Jadi di sini karena makna yang dimaksud adalah pasif, maka aturan dia pakai it is called ya. Nah, kayak gitu. Siapa yang benar, ayo? Jangan merasa takut dan ragu, jawab seikhlasnya saja. Kalau salah ya ikhlasin, nggak usah takut ya. Number 3, Miss mau join grup belajarnya. Iya, grup belajarnya belum ada sebenarnya, gitu loh. Karena saya takut kalau udah dibuat terus jadi inaktif, karena saya masih sibuk itu. Susah menganalisa dan menentukan kalimat. Betul sekali, susah menganalisa karena menganggap semuanya sama. Sebenarnya ada cara triknya ya. Mau dikasih tahu nggak cara triknya? Oke, coba kita lihat nomor 3. Yang mau dikasih tahu triknya, ya, ini jujur saya dulu juga nggak bisa ya menganalisa kalimat itu. Ya sama kayak kalian ya, kayaknya tuh kok semuanya sama sih, induk kalimatnya mana? Saya dulu pernah ditanya sama mentor saya, dan jawabannya salah. Ya, apa nih? Di sini yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan apa? Pertama, analisa pilihan jawaban. Pilihan jawaban ini berbagai bentuk kata kerja, ya kan? Berbagai bentuk kata kerja. Lalu lihat di titik-titik di sini, tentukan ini minta apa gitu. Oke, karena di sini kata kerja, kemudian titik-titiknya di sebelah kiri ada kata benda gitu ya. Tentukan apakah di sini memang kata kerja. Dengan ngecek kata kerja dari kalimat inti sudah ada apa belum? Kata kerja di kalimat inti sudah ada belum? Kalimat intinya mana sih? Ayo, nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Di sini kita belajar ya guys, belajar ya. Nah, di sini belajar pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kak, aku pengen tahu jawabannya apa. Kalau kalian mau tahu cuma jawabannya doang, lihat aja di mana di YouTube saya tuh sebenarnya sudah ada jawabannya gitu ya. Kita lagi belajar, proses yang kita inginkan adalah proses berpikirnya. Yuk, gimana? Coba jawab pertanyaan saya dulu. Subjeknya mana? Subjeknya ya. Di situ ada yang bilang the reader was quite impressed. Itu berarti kalimat utama ya. Oke, the reader subjeknya, kata kerjanya was. Betul sekali. Jadi ini kalimat utama ya. The reader was quite impressed by the characters and plots ya. Saya kasih pink, ini menandakan kalimat utama. Tandanya dia kalimat utama apa? Dia bebas dari yang namanya konektor. Konektor itu yang kayak ini loh kemarin. Nah, ini yang tadi ya kalimat sebelumnya because, ini adalah konektor. Dimana kalau ada konektor, ibaratnya itu kurungan. Dikurung jadi anak kalimat gitu. Kasihin konektor, ya toh. Kalau di sini kan enggak ada, bebas dia. Berarti dia itu induk kalimat. The reader was quite impressed.
pembaca cukup terkesan oleh karakter dan plot. Kalimat itu bentuknya adalah subject, verb, object atau komplement. Selalu begitu. Subject, verb, object, komplement. Udah lengkap nggak? The reader subject was quite impressed, verbnya. By the characters and plots. Ini object, ya kan? Aduh, automatic backup fail. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian di sini ada C. Nah, di sini fungsinya pasti bukan sebagai kata kerja gitu loh, guys. Jadi kalau kalian jawab A, salah. Ya, karena apa? Karena ini bukan kata kerja, ini fungsinya sebagai keterangan. Loh, kok bisa begitu, Kak? Ya bisa dong, kan tadi kata kerja sudah ada di sini, verb. Di dalam kalimat, itu nggak boleh ada dua subjek, ada dua kata kerja tanpa ada konektor. Itu nggak boleh. Ya, jadi di sini dia bukan sebagai apa? Bukan kata kerja, tapi sebagai keterangan. Oke, sampai situ. Kalau dia sebagai keterangan, catat ini ya, diingat. Kalau dia sebagai keterangan, pilihannya itu antara dua. Yang pertama adalah bentuk klausa, yang kedua bentuk frase. Yang kedua bentuk apa? Phrase atau frase. Nah, kalau dia bentuk klausa, ingat bentuknya itu konektor, subjek, kata kerja. Nah, tadi kan kita belajar kalau ada konektornya, dia anak kalimat. Nih. Kemudian kalau bentuk frase, ini umumnya dia berbentuk verb ing atau verb 3. Jatuhnya ke participle phrase. Nah, pilihan ini ya berarti yang D salah dong. Iya, D salah, A salah karena dia bentuknya kata kerja. D ya, C. Gitu. Lalu bedanya apa? Bedanya adalah verb ing yang belakang ini verb 3 gitu ya. Dimana kalau verb ing artinya aktif, aktif. Kalau yang verb 3 dia pasif. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Describe artinya menggambarkan. Karakter dan plot yang menggambarkan atau yang digambarkan sekarang. Ya, ini pasif, yang ing itu me. Kayak gitu ya, guys. Silakan. Nah, kalau udah seperti ini, kalau kalian menyimak dari tadi pasti tahu jawabannya apa. Oke, Kak Afri dia bilang digambarkan, Kak Ani bilang digambarkan. Terserah kalian mau pilih yang mana, ikut jawaban teman-teman atau punya jawaban sendiri, boleh bebas. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Come on. Ya, C kata Kak Roni. Kak Priska jawab B. Nggak apa-apa. Bebas kalian. Kok banyak yang belum jawab, ya? Jadi, karena di sini maknanya adalah digambarkan ya. Kalian tahu plot. Plot itu kan alur cerita ya. Pembaca cukup terkesan dengan karakter. Karakter itu tokoh. Tokoh dan plot yang digambarkan gitu, yang digambarkan. Jadi jawabannya yang ED gitu ya. Next, number 4. Jangan takut-takut untuk menjawab guys, karena kita bukan ujian ya guys ya di sini. Kita pinginnya apa? Kita pinginnya belajar. Kalian salah nggak apa-apa, oke? Yang penting adalah saya pengen tahu kalian menjawab. Dalam hati gak saya menjawabnya? Boleh sambil tap-tap layar gitu ya guys ya. Yang belum dapat link soal ini linknya ada ya, linknya ada. Oke, tap-tap layar sampai 5.000 nanti saya kasih kalian linknya. Tapi kalau udah dapat linknya jangan pergi dari sini ya kalian ya. Nomor 4, learning is one method that to realize the demands of digital age education. Ada could developed, can be developing, ada developed, can be developed. Aku D, Miss. Oke, boleh. Terserah. Learning is one method that. Nah, ini tanda-tanda apa? Ini tanda-tanda konektor tuh. Tuh, kayak gini tuh harus peka kalian. Ya, kata kerjanya coba. Kata kerja is Kak? Iya.
is ini kata kerja bantu ya. Ini bisa jadi verb. Learning is one method. Ini subjeknya, ya toh? Learning is one method that. Nah, ini berarti anak kalimat. Dan kalau ada konektor, dia menerangkan one method ini berarti ingat adjective clause. Tahu nggak adjective clause? Pernah belajar pasti kalian ya. Adjective clause itu adalah anak kalimat yang menjelaskan kata benda di sebelah kirinya gitu. Jadi ini fungsinya menerangkan. Dan that ini menggantikan one method dan dia langsung sebagai subjek gitu ya. Jadi sama aja kita bikin kalimat one method, satu metode, one method. Lalu kalian gabungin tuh dengan ini, dengan develop. Develop itu kan mengembangkan ya. Nah, menurut kalian sebuah metode mengembangkan atau dikembangkan gitu? Butuh di apa butuh me? Coba. Butuh di apa butuh me? Coba jawab dong, jawab dong. Jawab dong. Butuh mengembangkan atau dikembangkan? Ya, siapa yang dari tadi nggak ngerti? Coba jawab pertanyaan saya ya. Ikuti alur penjelasan saya. Insya Allah kalau kalian menyimak dengan baik, maka kalian akan dapat sesuatu dan yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Insya Allah kayak gitu. Oke, jadi di sini one method kalian bayangkan itu kan dikembangkan. Ya toh, berarti kalian wajib memilih kata kerja yang bentuknya pasif. Apa tuh kata kerja yang pasif? Kemarin kita sudah belajar, passive voice itu bentuk umumnya be ditambah verb 3. Nah, tinggal pilih aja hempas-hempas ya kan? Kalau di sini ya, jawaban nomor 4 dengan nomor 3 ini ya, kayak developed. Ini developed ini antara verb 2 atau verb 3 gitu kan. Kalau yang di sini dia verb 3 karena dia fungsinya sebagai keterangan. Dia frase yang ini. Tapi kalau yang ini dia verb 2 pasti. Loh, kenapa kok begitu? Karena di soal kalimat ya, yang diperlukan adalah kata kerja. Ya, yang di sini diperlukan adalah kata kerja. Sekali lagi mungkin ada yang baru bergabung ya, di sini ada Z konektor yang langsung berfungsi sebagai subjek. Nah, ini kan anak kalimat tuh, adjective clause. Ini pasti dia sebagai kata kerja. Kalau kata kerja pasif, kita pakai bentuk yang be ditambah verb 3. Berarti otomatis C salah, ya kan? C salah. Kemudian yang nggak ada be-nya, A salah, ya kan? Terus ya, ada B-nya B sama D gitu ya. Sebenarnya bisa langsung dihempas tapi saya nggak mau gitu. Biar kalian coba berpikir dan bisa ada yang salah-salah dikit gitu ya. Jadi jawaban kalian apa? B atau D? Yuk, gaskan guys. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Love Anggi jawab D. Kuro jawab D. Bora jelas lah D. Betul banget. Kalau kalian menyimak dari tadi, pasti bakalan benar jawabannya. Jawabannya D. Siapa yang tertinggal jawabannya, siapa yang tertinggal penjelasan, ntar bisa lihat di YouTube ya. Nomor 5. Invention of the 20th century would be the computer because computers save various kinds of data and solve problems by calculating. Miss, jelasin adjective clause itu apa? Boleh, tapi nggak di materi ini ya. Nggak di malam ini, karena penjelasannya bakal panjang. Stay tune aja di live streaming saya setiap hari jam 10 malam. Ya, mungkin kapan? Besok apa? Mau adjective clause. Sebenarnya passive voice-nya belum selesai. Nah, sekarang nomor 5 dulu ya. What's your answer for number 5? Di sini subjek kata kerjanya udah ada belum?
Oh, ini kata kerjanya ada would be, Kak. Would be the computer. Nah, di sini ada because. Because ini menandakan anak kalimat ya, konektor subjek kata kerja gitu kan. Because computer saved the. Nah, ini belakangnya adalah anak kalimat. Berarti induk kalimatnya adalah dari blank sampai the computer kan. Ini verbnya. Siapa yang masih bingung? Ayo. Yang masih bingung berarti tinggal di sini dulu, jangan kemana-mana biar kalian paham ya. Dan ternyata permasalahannya adalah pada comparison. Ya, comparison itu membandingkan nih, kayak misalnya bentuk ER. Ya, dia lebih tinggi. He is taller than. Nah, kayak gitu. Tapi di sini ada, nah, the most great. Ini semuanya atau rata-rata dia mempunyai the. Nah, ini pasti salah bentuk kayak gini. Jawabannya adalah B ya, the greatest, the best, the lowest. Jadi ini namanya superlatif ya teman-teman ya. Apa itu? Superlatif. Ingat-ingat Superman. Superman itu kan yang paling kuat gitu ya kalau diceritanya ya. Superlatif itu bentuknya adalah the, kemudian adjective atau adverb, kemudian ditambah est untuk kata benda untuk kata sifat adverb yang satu syllable, atau kita bisa pakai the most kemudian adjective atau adverb doang ya gitu ya. The most expensive car, the most advanced technology. Nah, kayak gitu. Okay? So the answer is B for number 5. Ya. Siapa yang dari tadi di sini sudah coba menyimak tapi belum follow saya? Ayo siapa? Ayo, ketahuan kamu belum follow saya. Ayo. Coba follow saya dulu. Kita tiap hari ini ya, live streaming ya, guys. Dan ini live streamingnya bakalan diupload di YouTube itu. KM di aplikasi yang merah ini gitu. Oke, ayo sopo katanya. Ayo sopo, ayo. Dari tadi udah ketawa-ketawa, udah jawab-jawab gitu, tapi belum follow saya. Ayo. Nah, tuh sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada bayangan mantan nih, guys. Oke, number 6 ya. A writer to summarize a manuscript that has been researched into a cohesive article. Which one do you think is the correct answer? A writer. Ayo, apa ini? Ayo, apa ini jawabannya? Nah, di sini kata kerja ya yang dibutuhkan ya. The writer, a writer ini adalah subjeknya. This is the subject, okay? This is the subject. Kemudian kata kerjanya nggak ada, ya nggak? Gitu. Karena dari sini tuh ke belakang dia adalah anak kalimat ya. Tuh, anggap aja begini nggak ada. Anggap aja nggak ada dia. Berarti kan kata kerjanya bolong nih. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Oh, banyak yang menjawab C. Iya, siapa yang belum tahu? Ini bisa langsung dihempas ya, karena must can. Must itu modal, can pun juga modal ya. Terus setelah modal, ya ini salah. Setelah modal nggak boleh to infinitive. Modal itu langsung bentuk dasar ya, langsung bentuk dasar gitu. Nah, terus should be to summarize ini nggak ada, bentuk should be to summarize nggak ada. Jadi yang benar adalah should be able to. Pernah dengar nggak be able to? Be able to ditambah infinitive. Be able to infinitive. Tuh kan, be able. Should be able to. Artinya apa? Be able to itu artinya dapat. Ya. Oke. Alright, bisa dapat. Oke guys, nah sekarang kita ke number 7. Kak, terima kasih. Serius? Alhamdulillah, berkah selalu. Mudah-mudahan lancar kuliah S2 ya. Itu loh guys, berkahnya kalian bersabar, belajar, itu pasti ada gitu loh guys.
Thank you banget ya Allah, udah memberikan saya feedback ya. Ayo guys, semangat ya yang mau ujian ya. Social workers are highly dedicated people. Kemudian di sini essential services, but most of them do not have high salaries. Ini materi TOEFL, iya ini materi TOEFL dan ada linknya. Ya, saya punya link Gform dari pertanyaan ini. Ada 2 link. Buat kalian yang mau, bantuin saya tap-tap layarnya. Silakan share live streaming ini ke teman-teman kalian, share linknya tuh barcode nanti ya ke teman kalian gitu. Maju bersama-sama. Ayo guys, nomor 7 jawabannya apa? Oke, banyak yang menjawab A ya. Who provide karena subjek jamak. Taunya dia subjek dari mana yo? Kok tahu langsung dia tuh subjek? Dari mana taunya? Social workers are highly dedicated people. Ini kalimatnya udah lengkap ya. Social workers ini subjek. Are highly dedicated. Itu adalah verb. People-nya adalah objeknya. Gitu ya. Kalimat ini udah lengkap. Kemudian yang belakang apa? Berhubung pilihan jawaban mengandung konektor, ya berarti ini pasti dia anak kalimat. Di sebelah kirinya ada kata benda, berarti ini anak kalimat menjelaskan kata benda atau adjective clause. Oh, tadi ada yang tanya, Kak adjective clause dijelasin dong. Nah, ini ya, kebetulan adjective clause itu punya yang namanya adjective pronoun atau relative pronoun, yaitu who, kebetulan ya. Who itu digunakan untuk menggantikan orang yang dia sebagai subjek di anak kalimat. Kalau whom nih temennya, dia menggantikan orang. Nah ini ya, orang tuh maksudnya sebelah kirinya nih orang. Dan di anak kalimat pasti ada kata orang di sini. Dan karena sama dengan anak kalimat, maka yang di anak kalimat ganti who. Whom, kalau dia sebagai objek. Oke. Nah, lalu berikutnya, karena who ini adalah people, ya, jamak, ya kan? Berarti is provide salah. Who provide salah. Provided. Nah, provided ini berarti dia jadi verb 3 ya. Verb 3 berarti pasif. Yang disediakan. Di. Ya, ini aturan salah berarti. Maka jawabannya yang A. Kayak gitu caranya menjawab ya. Oke. Masih ada yang salah ya. Who provide. Hati-hati. Ini kalau provide sih kan kata kerjanya singular. Padahal subjeknya plural. Nih, people ya. Next, number 8. One of the most important criteria that by employers is skill, experience, or potential. What's your answer for number 8? D. Nah, ini juga bau-baunya sama kayak tadi ya. Bau-baunya sama ya. One of the most important. Nah, ini dia. Subjeknya mana, guys? Coba. Siapa yang masih belum bisa mengenali subjek? Ayo, coba tebak. Tak kasih challenge kalian. Subjeknya mana? Oke, sebagian besar kalian udah jawab D gitu ya. Cuman kalian ngerti nggak subjeknya yang mana? Tuh, one of. Kalau kalian bilang subjeknya cuma one of doang, salah. Kalau kalian bilang subjeknya cuma one of doang, salah. One of sampai kriteria, salah. Belum ada yang tepat. Cuma employers doang salah. Yang lengkap dong kalian kalau bilang subjek tuh. Apa Kak Yepo sama ini kok sama-sama ketawa apa nih? One of the most important criteria that.
Salah. One of sampai employers. Ini dia, ada satu. Ini Kak Roni tepat ya. Jadi subjeknya panjang banget. Coba perhatiin. One of sampai employers ya. Kita tandai subjeknya dengan pink ini. Ya, one of the most important criteria that blank 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 by employers. Ya, panjang kali ngomongnya. Ya, betul. Nah, itu adalah subjek panjang banget ya. Kata kerjanya mana? Kata kerjanya is ini. Nah, ya ini verb. Terus berarti di sini ada sebuah subjek ya. Subjeknya itu dijelasin gitu, dijelasin sama anak kalimat. Ini namanya adalah adjective clause. Ya, dia adjective clause. Jadi that-nya ini berfungsi sebagai subjek anak kalimat, lalu yang ditanyakan adalah verb dari anak kalimat. Nah, berarti must chosen auto hempas karena must itu modals diikuti verb 3. Salah. B pun juga begitu. Karena tadi kita udah punya catatan bahwa model itu diikuti bentuk dasar. Ya, chosen itu adalah verb 3. Terus choose itu aktif ya. Ya verb 1. Aktif. Kemudian yang di sini pasif. Gimana cara ngeceknya? Ya tinggal digabungin aja. That di sini kan menggantikan important kriteria. Kriteria penting. Kriteria penting gitu ya, yang memilih atau harus dipilih. Nah, kalau karena D ini pasif berarti kalian bacanya pasif. Kalau ini dia artinya aktif. Jadi yang mana enggak jawabannya? Nah, jawab dulu kalau begitu. Kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Oke, akhirnya banyak yang jawab deh. Tapi lebih banyak lagi yang silent. Iya. Yang baru bergabung siapa? Jawab seikhlasnya kalian. Loh Kak, saya masih belum tahu apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting salah dulu gitu ya. Yang penting jawab dulu, salah ngomong hostnya ya. 9, silakan. Learning English skills is very important both to use them verbally, to learn them in writing. Nah, di sini pilihan jawabannya konjungsi semua. Apa tuh konjungsi? Kata hubung. Kalau kata hubung urusannya cuma logika saja begitu. Tinggal dibaca, artiin aja. Paralel Kak, betul paralel. Di sini ada to use, to learn. Tuh, sama bentuknya. And itu gabungin yang sama, positif-positif, negatif-negatif. Kalau or berarti satu positif, satunya negatif. Kalau then itu lalu, ada urutan kejadian. Kalau so, itu ngomongin akibat, sebab akibat. Oke, so, jadi, gitu. Jadi yang mana? Learning English skills, belajar skill bahasa Inggris sangat penting, baik untuk penggunaan verbal dan kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Oh iya, di sini ada both ya. Nggak kelihatan both-nya. Kebetulan di situ ada both ya, teman-teman. Both itu pasangannya dengan and. Udah nggak bisa ditawar kalau seperti itu ya. Jadi jawabannya A ya. Maklum. Oke, nomor 10 ya guys. A person who wants to stay healthy might maintain a diet or use methods such as exercising regularly and taking supplements. Nah, jawabannya apa menurut kalian? Silakan guys, jawabannya apa? Di sini ada bayangan mantan ya guys. Ini loh bayangan ini loh. Gak enak. Ya, menurut kalian jawabannya apa? Ini terutama yang belum jawab-jawab dari tadi ya. Kalian yang rebahan di sana ya, saya tahu yang HP-nya
itu disandarin ke bantal, iya, saya tahu itu apa. Ya toh, jawabannya apa ayo? Ayo. Pasti lagi senyum-senyum, pasti lagi ketawa-ketawa. Kalau nggak gitu lagi cemas, nih apa jawabannya ya? What's your answer? Oke. Ini apa sih? Permasalahan apa? Ini the other, others, other, in other nih masalah other, masalah yang lain ya. Tak kasih catatan mau nggak kalian? Biasanya ada. Ini kayak gimana coba? Apa bedanya? Others, other, the other, in other, ada another. Another dulu, walaupun dia nggak ada, another itu yang lain. Yang lain tapi bendanya tunggal. Jadi kalau misalnya kalian bilang another cat, boleh. Tapi kalau another cats, nggak boleh. Ya, makanya itu di sini dia nggak ada, karena di sininya methods. Ini ada S-nya, ya. Terus kalau other, berarti dengan jamak dong. Iya, begitu, ya. Dan in other boleh nggak? Nggak ada in other, ya. Terus kalau the other boleh nggak? Nggak boleh. The other itu untuk yang lain tapi jumlahnya udah jelas. Misalnya, I have 5 friends. Saya punya 5 best friends. Ya, tadi friends sekarang jadi best friends. Ya. I have 5 best friends. One is from Indonesia. The other friends are from Malaysia, for example like that, ya. Kita bilang the other friends, S ya, the other friends, kita pakai S belakangnya. Kenapa? Karena jumlahnya awal tadi kan 5 tuh, gitu ya. Jadi ini untuk yang lain tapi jelas. Sisanya kayak gitu. Ini apaan sih dari tadi? Jadi di sini karena tidak ngomongin kata benda yang jelas, maka dia salah. Lalu bedanya others dengan other apa? Jawab dulu B apa C kalian ya, biar agak salah-salah dikit gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gifsar jawabannya C, Roni jawabannya C, Yepo jawabannya C. Oh, banyak banget yang jawab C ya. Dan kalau kalian jawab C, berarti jawaban kalian itu ya benar. Iya. Kenapa kok benar? Karena di sini ada kata bendanya ya. Ini ada kata bendanya. Other methods. Tapi kalau others itu nggak perlu kata benda. Others, pokoknya ada S-nya. Itu sudah include sama kata bendanya ya. Gitu. Tapi kalau ini other harus diikuti kata benda jamak. Plural ya, jangan other method salah. Tapi kalau other methods boleh ya. Jadi jawabannya yang B, other salah. Karena di sini ada kata benda. Begitu caranya. Oke guys. Number 11. What's number 11? Oke, di sini ada 20 soal ya. Jadi mohon bersabar. Buat kalian yang udah 5.000 Kak, ya, saya bakal bagi link dari soal ini. Yang belum dapat siapa? Ini sebenarnya beberapa kali sudah kita bahas di live streaming ya soal ini ya. Tapi ada soal yang saya update gitu. Jadi pembahasannya nggak ada, makanya saya merasa perlu membahas lagi gitu supaya jawabannya sesuai dengan soalnya di sini. Oke, siap-siap screenshot ya, siap-siap screenshot barcode karena ini saya mau kasih link soal ini, oke? 1, 2, 3, silakan. Ini bagian yang pertama, yaitu soal ini. Nanti sebentar lagi ada bagian kedua, tunggu ya.
1, 2, 3. Klik. Ya, dah. Perlu nggak langsung? Yang kedua langsung mau nggak? Ntar langsung malah nggak ikut pembahasan lagi. Oke guys, kalau gitu kita lanjut nomor 11 dulu ya. Fokus. Bayangan mantannya udah hilang ya. Nomor 11, a good reader. During the reading activity, the relationship between background knowledge and new information in the text. What's your answer for number 11? A good reader during the reading activity, ini subjek ya. Dan sampai sini, ini keterangan doang sih sebenarnya, during the reading activity. Kita masukkan enggak ya? Tapi yang jelas di sini yang dibutuhkan adalah kata kerja ya. Oke, what's your answer? Hati-hati di sini. Ini termasuk soal yang saya update. Kalau di Google, kalau di YouTube itu masih belum ada soal ini ya pembahasannya. Jadi simak baik-baik karena ini soal yang diupdate, ini soal baru, belum ada pembahasannya. Oke, what's your answer for number 11? Oke kan, banyak yang salah kan? Banyak yang salah, iya. Saya sudah mengira kalian pasti bakal banyak yang salah di sini. Karena pasti hanya mengartikan doang, ya kan? Ya kan? Ya. Oke. Di sini subjeknya singular atau plural? Kita hempas dulu ya, pasti D salah. Karena model nggak boleh dengan verb ing gitu ya, teman-teman yang masih suka bingung. Jangan suka, kalau bingung itu nggak enak guys, jangan suka kalian. Jadi ini salah ya pasti ya, singular. Oke, subjeknya singular Kak, betul. Kalau singular berarti di sini ada plural ya. Auto hempas jawaban ini. Oke. Kemudian jawabannya B apa C? Nah, sekarang tentukan dulu. Silakan guys. Loh Kak, nggak dihempas juga? Enggak, saya mau kalian salah dulu ya. Jahat amat. Masa dikasih tahu semua jawabannya? Jawab dong. Oke. Sudah? Cek masih salah. Kan belum tentu ya. Jadi begini, jawabannya tergantung dari persepsi kalian pada kalimat ini ya. Kalimat ini menurut kalian fakta atau sesuatu yang bakal terjadi? Fakta atau sesuatu yang akan terjadi? Ayo coba jawab dulu. Buat yang masih belum menjawab, masih bingung, silakan jawab dulu. Menurut kalian bunyi atau makna dari kalimat ini menurut kalian future atau fakta? Maksudnya fakta apa? Maksudnya future kayak gimana? Jadi kalau sesuatu itu fakta, kayak misalnya bumi itu bulat, the world is round. Pasti kalian bakal milih verb 1. Gitu. Karena simple present. Tapi kalau menurut kalian ini, sesuatu ini hanya bakal terjadi di satu waktu doang, berarti kalian bisa pilih yang will find. Gitu, pakai will. Nah, oke. Menurut kalian kayak gimana coba soal ini, guys? A good reader during the reading activity. Pembaca yang bagus ketika dalam aktivitas membaca, kemudian mencari hubungan apa atau akan mencari hubungan antara background knowledge and new information in the text. Menurut kalian bunyi ini tuh fakta atau future? Membedakannya kayak gini. Bila kalian bayangkan informasi ini ya, makna kalimat ini selalu terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Selalu terjadi. Fakta itu maksudnya. Kayak the world is round. Bumi itu bulat. Dari dulu bulat. Kemarin bulat ya bumi ya. Insya Allah ya. Sekarang bulat. Besok bulat atau jadi kotak. Nah kan. Makanya kita bilang the world is round.
Oke, sudah cukup kayaknya penjelasan saya. Silakan kalian pilih jawabannya apa. 1, 2, 3, 4. Astagfirullah. Ya Allah, Kak Yepo ini ya Allah. Masa jadi peyang? Ya betul ya. Jadi kalau kita bilang the world is round, itu bumi selalu bulat. Besok atau kemarin tuh nggak mungkin nggak mungkin peyang ya. Oke guys, jadi jawabannya apa kalian? Sudah? Ini masih ada jawabannya C ya. Kenapa kalian jawab C guys? Menurut kalian apa hanya satu kali terjadi? Atau ini ciri-ciri, menurut kalian ini ciri-ciri pembaca yang bagus atau sesuatu yang akan terjadi doang? Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? Yang baru bergabung di sini siapa? Ayo, yang belum follow saya kelihatan itu siapa aja ya. Silakan follow saya dulu guys. Ini kalau yang belum menyimak 1 sampai nomor 10, ntar besok ya insya Allah ya. Ini lihat di YouTube saya, aplikasi merah namanya KMD. Jangan lupa di follow juga guys. Karena masih kecil ya, masih bayi, masih biji. Oke guys, jadi gimana? Tentu saja yang kayak gini bunyinya adalah ciri-ciri seorang pembaca yang bagus, ya enggak? Pasti ini adalah sebuah fakta gitu, general truth. Selalu terjadi, bukan cuman ini. Kalau kalian membacanya secara Indonesia, pasti bakalan pilih yang C, gitu ya toh. A good reader during reading activity akan menemukan. Nah, pasti begitu. Tapi sebenarnya logikanya itu ya selalu begitu. Maka jawabannya B. Oke. Jangan yang C. Kalau yang C, secara logika bahasa Inggris, dia hanya satu kali terjadi di masa depan. Tetapi sebenarnya di sini pada prinsipnya ini kan dia selalu terjadi gitu. Iya, nggak apa-apa salah guys ya. Namanya juga jawab seikhlasnya. Lanjut ya. Ndak nyanda, iya betul, ndak nyanda ke sana karena logika Indonesia dengan bahasa Inggris berbeda. Yuk. Dari mana kita tahunya, Kak? Yaitu tadi, kalau misalnya pernyataan itu adalah fakta atau selalu terjadi, contohnya bumi itu bulat, the world is round. Ya kan? The world is round. Selalu terjadi, kemarin begitu, sekarang begitu, besok juga begitu. Nah, sekarang bunyinya yang nomor 11 ini saya scroll sedikit ya, bisa nggak? Oh ya, jadi di sini a good reader, ini kan kalau kita bayangkan dia bunyinya kayak ciri-ciri gitu ya. Seorang pembaca yang bagus ketika aktivitas membaca, menemukan gitu. Ya memang kita membacanya akan menemukan, tetapi dia akan selalu menemukan, begitu kan? Jadi jawabannya yang B. Oke, mudah-mudahan cukup ya. 12. In many countries, when children 17, they legally become adults. Yuk, jawabannya apa ya guys? Yuk, silakan jawab. Artoning, soal children tuh jawab, jadi harus pakai A. Boleh, terserah kalian, jawab seikhlasnya. Boleh, apapun. Tapi ingat, kalau menurut kalian kalimatnya itu selalu terjadi fakta atau kebenaran umum ya, gunakan selalu verb 1. Ayo. In many countries, when children, ketika anak berusia 17 tahun, turn 17, they atau pakai have turned atau are turning atau turned ya, silakan. Seikhlas kalian. Yang baru bergabung siapa? Ya ini ada 10.000 ya. Saya bakal bagi link kedua, link dari soal kedua. Jadi yang pertama tadi adalah soal kayak begini ya, sentence completion, dan ini adalah link kedua yaitu error recognition-nya.
Siap-siap? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Cekrek. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, yang sudah pernah dapat ini, beberapa soal sudah saya update. Jadi, nah, worth it lah kalian ngerjain lagi ya. Juga belum tentu kalian dapat 100 ya. Kecuali kalau kalian udah hafal banget gitu, saya yakin jadi 100 nilainya. Nomor 12. In many countries when children. Nah, di sini menurut kalian kalau A jelas salah karena ini sudah nggak gitu. Nah, ini tuh bab 1 ya. Ini bab 1. Kalau bab 2 aturan dia became. Jadi A salah. Terus yang mana coba? Silakan. Kalau are turning berarti sedang. Kalau have turned berarti sudah. Kalau turn dia verb 1 ini merupakan fakta. Jadi menurut kalian yang mana? Yuk, jelaskan. Yang belum menjawab silakan. 1, 2, 3, 4, 5. What's your answer? D. Ren jawab D. Pabrik jawab D. Oke, Kak Yepo jawab D. Oh, berarti tadi nomor 11 salah ya. Nah, kalian udah luar biasa di soal ini. Jawabannya D, betul ya. Jadi ini adalah sebuah fakta ya. Ini adalah sebuah fakta. Maka kita gunakan simple present verb 1 ya. Fakta karena pasti 17. Bukan karena pasti ya, tapi ini suatu kebijakan gitu ya. Kebijakan yang dia selalu terjadi gitu. C bisa jadi dengan jaringan. Kenapa jadi begitu? Nggak ada. Jadi ini aja ya, apa namanya, ketika kalian mendapati kalimat yang bunyinya fakta selalu terjadi, gunakan verb 1, udah begitu aja triknya. Contoh makan opsi C, kalau opsi C ya berarti continuous, kayak misalnya we are learning English. Kak Akbar, thank you banget. Gini, saya bedain ya, contohnya ini ya. Saya punya bukan 1, 2 ya. Saya punya 2 kalimat. She has lunch at 12. She has lunch at 12 p.m. Kalau bunyinya seperti ini maknanya adalah kebiasaan dia. Ya, ini adalah habit dia. Selalu makan jam 12 siang. Kemudian saya punya kalimat she is having lunch. Gitu. Nah, ini pasti kalau ada kata kerja is having lunch itu berarti sudah sama-sama tahu bahwa ini sedang dilakukan. In progress. Kita bisa tambahin right now gitu kalau lagi ngomong gitu. Sudah paham belum? Sudah paham belum bedanya? Ya. Jadi kalau ngomongin habit, ngomongin fakta, gunakan verb 1. Tapi kalau dia pakai present continuous begini berarti in progress. Yeay, luar biasa kalau kalian udah paham ya. Now number 13, grammar. Grammar nggak tahu. Grammar is a set of structure. Kak, kalau mau ngerjain harus hafal tenses dulu. Nggak ada yang hafal. Nggak usah dihafalin tenses itu. Yang penting dipahami. Gitu. Kalau bentuk kata kerja kan kita emang harus hafal. Kalau nggak hafalan sama sekali ya nonsens. Matematika aja kalian hafalan perkalian, ya nggak? Kalau nggak mau hafalan sama sekali ya nggak bisa. Ini kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa kita. Kalau kita bahasa Indonesia nggak usah hafalan nggak apa-apa. Itu bahasa sehari-hari kita. Tapi kalau nggak mau sama sekali hafalan ya nonsens. Nggak bisa. Oke? 13. Jadi kalau misalnya belum hafal ya gimana? Ya berusaha gitu. 13.
Grammar is a set of structured rules that govern the arrangement of phrases and words in any language. Oke. Oke guys, semangat ya. Yang masih merasa belum hafal verb 1 sampai verb 3, ya segera. Nggak susah kok. Itu, ya. Apalagi kalau kalian mau ujian. Oke guys, what's number 13? A katanya. Ini paralel aja ya. Di sini ada and. Lalu di sini ada plural noun di sini. Yang plural noun mana? This is very easy. Yes. The number 14. This one. The cost of living in each country varies. Bervariasi. Ini kata kerjanya B. Kemudian the cost of living, ini subjek, sampai country. Kemudian di sini A apa nih? Oke. Kalimat ini sangat menarik karena subjeknya udah ada, verbnya ada. Ya toh? Ya enggak? Ya, siapa yang masih bingung? Ayo, menganalisa kalimat ini kayak apa ya? Oke, karena jawabannya beragam. Ada jawabannya C. Lucky Clover jawabannya C. Ada yang jawabannya A juga. Ada juga jawabannya B. Oke. Hati-hati di kalimat ini. Karena varies itu ternyata udah verb ya. Gimana cara menganalisa kalimat? Oh, ini adalah subjeknya. Oh, ini adalah verbnya. Kalau ternyata sudah ada subjek verb, kalau pilihan jawabannya di sini ada verb-verb begini, nah pastikan dia itu verb atau keterangan. Karena di sini sudah ada verbnya, pasti. Kalau mau ada verb lagi, berarti harus ada konektornya. Konektor subjek kata kerja, harus dikurungin ini. Kalau enggak dia merusak gitu. Merusak tatanan. Ya, jadi sebagai kata kerja apa bukan nih menurut kalian? Coba nih, coba saya tanya ya sama kalian ya. Di sini yang dibutuhkan apa? Kata kerja atau bukan? Kata kerja atau keterangan? Menurut kalian dia verb ataukah keterangan? Coba. Ini terutama yang masih bingung ya, coba jawab seikhlas kalian. Ada yang bilang gerund nggak? Ada yang bilang keterangan, adverb, adjective. Oke, yang jelas dia bukan kata kerja, betul sekali. Jadi kalau kalian bilang ini bukan kata kerja, betul ya. Nah, jadi di sini dia fungsinya sebagai keterangan. Sebagai keterangan, iya betul. Nah, sekarang gini, oke, kalau kalian mendapati ternyata kalimat itu perlu keterangan, maka kalian harus ingat hal ini. Perhatikan. Jadi kalau ada keterangan kayak gini, kalian bisa memilih antara dua. Yang pertama adalah berbentuk klausa. Ya, kalau klausa pasti ada kata kerja di sini. Pasti ada kata kerja. Lalu depannya ada subjek, lalu ada konektor. Maaf, ini C ya, konektor ya. Ternyata kan di sini depends, dia kata kerja ya. Depend, depends on, depend of, ini kan kata kerja. Tapi tidak ada subjek, tidak ada konektor. Kira-kira benar nggak A dan B? Kira-kira A dan B benar nggak? Kenapa bahasa Inggris ada rumus juga? Tidak benar, betul ya. A salah, B juga salah. Tadi ada yang tanya, Kak, kenapa bahasa Inggris ada rumus juga? Nanti tak jelasin ya. Nah, terus depending on sama dependent of. Bedanya apa? Oh, enggak. Would, ed. Betul, ya. Jadi, untuk keterangan, satu adalah klausa. Ternyata dia bentuknya bukan klausa. Maka, kalian ingat bentuk yang kedua, yaitu frase. Fra enggak tuh? Phrase, ya. Kalau phrase itu bentuknya verb ing atau verb 3. Begitu doang. Ya, jadi ini termasuk frase. Nah, apa bedanya? Kalau verb ing, ini artinya aktif.
ya, aktif. Kalau yang ini artinya pasif. Gitu. Yang mana menurut kalian? Ini sebenarnya dari preposisinya saja udah, kalau kalian hafal sudah langsung tahu jawabannya apa. Oke? Silakan. Kita hitung ya, 90 orang yang ada di sini, mari silakan menjawab kalian. Salah nggak apa-apa guys, seikhlasnya aja guys. Seikhlas, jadi kalau salah itu ikhlasin aja. 1, 2, 3, 4, 5. Good job ya. The answer is C. Pertama, depend itu jawabannya dengan on. Kok depend itu preposisinya ya. Depend on, depends on. Jadi depend on ini jelas salah, depend on ini dari awal juga udah salah kalau kalian hafal ininya ya. Apa preposisinya. Jadi jawabannya depending on ya. Ngantuk ya Bobo. Nomor 15. Ini soalnya tinggal 6 aja ya. Sampai nomor 20, oke? Continuing education and studying abroad are very interesting. Oke, ini namanya konjungsi ya guys. This is conjunction. Oke, ini apa? Kata hubung. Ini untuk menghubungkan dua klausa yang berbeda kalimat. Istilahnya lupa saya, tapi ya kata hubung juga dia. Kalau kayak gini, ketemu soal kayak gini, cirinya, apa namanya, triknya kayak gimana coba triknya? Triknya gimana coba? Kalau conjunction gini. Ada yang tahu nggak triknya kayak gimana? Malas banget tapi harus. Kenapa kalian tuh males sama bahasa Inggris? Sebenarnya saya juga males ya sama bahasa Inggris guys. Jujur, saya tuh nggak suka sama bahasa Inggris dari dulu. Sampai sekarang pun juga aneh ya bahasa Inggris tuh. Cuman, seperti kita itu lapar, harus makan. Sebenarnya males ngambil ke dapur gitu kan ya. Tapi harus. Itu dia sebabnya. Jadi di sini, ini tinggal diartiin aja ya. Artikan saja. Diartikan saja. Dan perhatikan logika kalimatnya. Kalau moreover artinya lebih lagi. Dia fungsinya untuk menambahkan. Jadi positif, moreover, positif. Itu moreover. Therefore artinya jadi. Therefore artinya jadi. Jadi, dia sama dengan hence. Nah, ini ya bentuk lainnya selain therefore itu ada hence. Ada thus. Ini ya. Kemudian and itu untuk ngomongin sesuatu yang sama ya. Ini kayak moreover, tapi penggunaannya dia berbeda. Untuk modelan begini, and ini salah ya, auto salah. Kemudian ada however. Menurut kalian yang mana? Continuing education and studying abroad are very interesting. Melanjutkan pendidikan dan belajar di luar negeri sangat menarik. Dia harus memperhatikan the higher cost of living than school in his home country. Jadi biayanya tuh lebih tinggi gitu. Ini sesuatu yang sama atau berlawanan menurut kalian? Yang masih bingung ya, coba jawab pertanyaan saya. Menurut kalian, dua hal ini sama-sama positif atau positif negatif? Atau sebab akibat? Kayaknya sebab akibat nggak masuk ya. Therefore, maka. However, namun. Ya, namun, ya. However tuh untuk menggabungkan dua hal yang berlawanan ya. Namun, ini menurut kalian berlawanan atau setara nih? Karena masih ada yang jawab B juga. B salah ya. Pernyataan kedua pertimbangan jadi berlawanan. Tuh, ya toh. Jadi yang mana?
Moreover atau however. Yuk, gaskan yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jawab seikhlasnya. Jadi di sini ya teman-teman, logika kalimatnya gini ya. Melanjutkan belajar, menarik, positif auranya. Lalu memperhatikan the higher cost. Ini kan nggak enak bau-baunya, ya nggak? Berarti dia negatif. Positif negatif berarti jawabannya adalah however. Kayak gitu ya. Lanjut. Siapa yang mengantuk? Oh ya, tap-tap layarnya buat teman-teman yang belum dapat link dari soal ini, kalian bisa tap-tap layar ya. Tap layar sampai 15.000, guys. Oke, guys. This one, number 16. What's number 16? A licensing strategy is a strategy for entering the international market, whose the licensor allows foreign companies to produce their goods in exchange of royalties. Oke, ini disuruh apa? Ini adalah permasalahan written expression, di mana kalian wajib memilih salah satu kata yang salah di sini. Ini kebetulan dikasih item-item ya, garis tebal. Kalau di soal TOEFL itu akan ada tulisannya A, B, C, D ya. Oke. Menurut kalian yang salah mana? Strategy atau whose, to produce atau exchange, in exchange. Oke, sudah belum? I think B. Oke. Love jawabannya B. Locker penting jawabannya C. Nah, ya. Yang mana coba? Kalian bisa tanya ChatGPT ya. Siapa yang tanya ChatGPT? Cepet-cepetan ditulis terus tanya ChatGPT mana yang salah gitu. Hus, gak usah ayam katanya. Enak ayam itu ya. B nggak sih? Karena hus seorang sedangkan mengacu ke licensing. Hus kok untuk orang sih? Coba lagi. Masa hus untuk orang? A licensing strategy is a strategy. Nah, di sini penggunaan a strategy udah bagus ya. Di sini a licensing strategy subjek. Is itu verbnya dan dia butuh complement ya, a strategy. Justru kalau dia strategi doang dia salah, tapi karena ada a strategi dia betul ya. Karena kata benda itu dalam bahasa Inggris, kalau dia singular dan dia countable noun itu nggak boleh sendirian. Jadi kalau di sini e-nya nggak ada misalnya, a licensing strategy is strategy for entering. Nah, salah ya. Tapi berhubung ada e-nya dia betul. Oke. Kemudian di sini ada entering the market. Who's the licensor? Kita tinggalin tuh dulu ya. Kita coba pilih yang C ya. Maksud saya bahas yang C dulu. Di sini ada kata kerja allows ya kan? Ada allows itu dengan to infinitive mengizinkan diikuti to infinitive berarti C no problem. Kemudian the in exchange, the goods in exchange sebagai ganti. Ini istilah in exchange sudah nggak ada masalah. Kalau kalian jawab B salah berarti tepat ya. B ini yang salah. Salahnya kenapa coba? Why does the sun? Whose. Kenapa whose salah? Harusnya diganti apa coba? Whose kepemilikan, betul. Whose kepemilikan, menggantikan kayak her, his, my, gitu kan? Your. Kan di sini nggak ada. Diganti apa? Kalau kalian bilang ini diganti who salah. Diganti whom salah. Diganti which saja salah. Ayo, harusnya diganti apa coba? Ayo, siapa yang mahasiswa bahasa Inggris di sini? Ayo. Siapa yang guru bahasa Inggris di sini? Ayo. Oh, ada am which, ada that. That salah, it salah. In which kah?
Kenapa kok in which? Betul, di sini kalian bisa ganti in which atau apa? Kalian bisa ganti in which atau apa coba? Kenapa harus in juga? Kalau on which boleh nggak? Of which nggak boleh kalau of which. Atau atau where ya. Di sini kalian bisa pakai in which atau pakai where. Kenapa kok where? Kenapa nggak who? Yang jelas yang digantikan adalah the international market, pasar internasional. Di mana gitu loh. Jadi dia tuh menerangkan keterangan tempat. Kalau menguji ya, kalian mau menguji itu begini, the licensor itu kan subjek. Kita coba tarik, masukkan the international market itu ke belakang sini. The international market. Oke, kita singkat IM ya. Coba kita baca. The licensor allows, mengizinkan foreign companies, perusahaan asing untuk menghasilkan atau membuat produk mereka in exchange sebagai ganti for royalties di pasar internasional, gitu kan? Kalian kan pasti butuh in the international market, kan begitu. Nah, jadi in dengan di international market ini sebagai keterangan apa? Tempat. Ya, sebagai keterangan tempat, penggantinya adalah where, begitu. Dan kalau kalian ganti on which, salah. Kalau kalian ganti on which, salah. Kenapa? Karena di sini kalau on which jadi di atas. Ya, aturan dia ini, in which. Of which, salah. Kalau while boleh? Enggak boleh, while ya. While itu kan sementara itu ketika, jadi nggak bisa ya. Kalau keterangan tempat kita gantikan dengan where gitu. Baru tahu. Iya, itu adalah trik yang saya ketahui dari guru saya di Nurul Fikri. Beliau udah meninggal guys. Kita doain beliau ya supaya mendapatkan pahala dari ilmu yang saya kasihkan ke kalian gitu. Karena itu cuma biasanya saya bagikan di kelas doang ya. Ya, amin. Terima kasih teman-teman. Nomor 17 ya. The difference between youth in the colonial era and youth today is that many teenagers became veterans and fighting, whereas teenagers now have more time to study and play freely. Ya, mana yang salah? Ayo. Di sini ada youth, taruhlah dia A, ya, is itu B, fighting itu C, dan have more time adalah D, ya. Have more time. Oke, which one is incorrect? Menurut kalian mana yang salah? Ayo guys, gaskan. Oke. What's this? Banyak yang banyak yang menjawab C ya, fighting. Tapi lebih banyak yang belum jawab ya. Yang mengantuk di situ kelihatan ya siapa yang nyantuk gitu ya. Di sini the difference between youth. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan dan ada and di sini youth today, youth in the colonial era. Berarti youth ini udah nggak ada masalah. Kemudian is ini kata kerja, kita ngeceknya dengan subjek ya. Subjeknya adalah the difference. Nah, the difference ini dia singular. The difference between sampai sini sebenarnya intinya adalah the difference. Karena tunggal berarti kita pakai kita pakai is ya. Kemudian became veterans and fighting. Nah, di sini ya. Is that ini udah masuk anak kalimat. Adalah bahwa gitu kan. Became ini verb 2 dan di sini ada and, dia paralel dengan fighting. Ternyata fightingnya enggak cocok nih dengan verb 2. Berarti ini yang masalah ya.
Aturan ganti apa coba? Coba. Aturan diganti fighting atau diganti apa? Kalau kalian ganti fighting, ya itu. Oh, ganti fighter. Kalau kalian ganti fighter salah, tetap salah. Tadi paralel sama apa? Paralel sama verb 2. Berarti aturan dia diganti apa? Oh, aturan apa? Paralel dengan veteran salah, enggak. Dia paralel dengan verb 2 ini loh, guys. Adalah bahwa banyak remaja menjadi veteran dan bertarung gitu loh. Verb 2-nya fight adalah fought. Gitu, ya. Next, nomor 18. Ya. 18. The destruction. Maaf, aku gak mudeng, tapi kenapa subjeknya the difference? Ya udah. Sekalian nomor 18 ya, Masya Allah. Berkah selalu kakak dikasih ini ya. Semua gift yang masuk di sini bakal dikumpulin ya guys ya. Thank you banget buat giftnya. Dan kita bakal salurkan ke teman-teman di Palestina. Guys, thank you. Nomor 18. Ini. Apa? Ini ada yang tanya, Vault gak butuh objek, Miss? Enggak, dia gak butuh. Dan bertarung, gak usah pakai melawan apa. Bertarung apa? Kan udah jelas bertarung. Nah, nomor 18 ini ya, sekalian tadi ada yang tanya, kenapa the difference jadi subjeknya, jadi inti. Jadi karena kayak di nomor 18 ini, subjeknya berupa frase, guys. The destruction of mangrove forests. Ya toh? Di sini dia frase ada dua kata benda. Yang pertama adalah the destruction, di mana dia singular. Kalau yang di sini forests, jamak ya. Nah, terus the destruction itu adalah inti dari frase ini. Ini ada noun satu, ada noun kedua. Kalau ada preposisi begini, itu intinya yang sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini intinya berarti subjeknya singular atau tunggal. Dan kata kerjanya ini ya, kata kerjanya menurut kalian singular atau plural? Coba. Occur itu, coba ingat-ingat, occur buat yang masih bingung ya, occur itu menurut kalian singular atau plural? Yang nggak ada S-nya itu singular atau plural? Yang nggak ada S-nya, saya ulang lagi pertanyaannya ya, karena jawaban kalian banyak yang salah. Occur ini menurut kalian plural atau singular? Ya, Erni bilang plural. 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 Iya, betul ya. Jadi kata kerja itu kalau plural nggak ada S-nya guys. Jadi dia itu masuk ke plural. Nah, jadi kan subjeknya singular nih. Kata kerja plural berarti tidak sama. Yang salah itu occur ya. Jadi harusnya gimana? Aturan dikasih apa coba? Betul, nggak sama, nggak match. Aturan dikasih es, biar dingin, biar seger. Iya kan, mau buka puasa ya, dikasih es. Nah, sekarang nomor 19 ya. Oke. With the arrival of the 21st century, the world is undergoing a few changes, including incredible advances in science and technology. Nah, udah 15.000 nih, kayaknya kita mau bagi-bagi ini ya. Saya mau bagi link ya buat kalian yang dari tadi udah stay di sini, tap-tap layar. Yang belum follow saya, tadi udah follow saya, thank you banget. Ini saya kasih hadiah buat kalian. Silakan, ini adalah link soal latihan TOEFL. 1, 2, 3. Cekrik. 1, 2, 3. Dah? Ada 2 nih. Ini satunya ya.
Jadi ada 40 soal ya. 1, 2, 3. Cekrik. 1, 2, 3. Oke, udah. Dikerjain ya. Sama-sama, dikerjain. Jangan pengumpul soal kalian tuh. With the arrival of the 21st century, the world is undergoing a few changes. Nah, ini mana ya? Sama yang, ya masih sama, masih sama. Masih sama, karena yang mengerjakan baru sedikit. Ya, kalian bisa ini ya, apa namanya, bisa kirimkan link itu ke teman-teman kalian. Jadi banyak yang dapat manfaatnya. Oke. Miss, ulang dong soal kedua. Baiklah. Ini ya soal kedua ya. 1, 2, 3. Nih. 1, 2, 3. Cekrik. 1, 2, 3. Cekrik, krik, 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 krik. Krik, krik, krik. Mana yang salah? Kok sedikit yang jawab A? Oh, belum banyak yang jawab ya. Nah, kita kasih with itu A, a few itu B, including to C, ini D. Yuk, apa nih yang salah? Oke, banyak yang menjawab A. Oke, tapi lebih banyak lagi yang belum jawab. Tidak apa-apa, puas-puasin kalian berpikirnya, ya kan? Ini apa sih dari tadi, ya Allah? With the arrival a few changes. Kak, bingung. Boleh, nggak apa-apa bingung. Emang sengaja ya? Sengaja saya buat begini supaya kalian bingung. Justru dengan kebingungan itu, kalau kalian salah, pasti jadi keinget ya. Waduh, pernah salah nih. Kenapa salah? Ada yang bilang C. Belum ada yang menjawab benar. Mari kita analisa. Tadi ada yang jawab A ya. A ini bener loh guys. Jangan disalahin. A ini innocent ya. With the arrival of the 21st century. Jadi with itu memperkenalkan latar belakang ini gitu ya. Dengan hadirnya abad ke-21 gitu. The world is undergoing a few changes. A few itu sedikit artinya. Dan changes itu kata benda yang bisa dihitung. Berarti dari a few, penggunaan a few dengan changes-nya itu udah nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Kemudian including, termasuk ya. Ini udah benar juga. Kemudian incredible advances, kemajuan yang luar biasa di sains sama teknologi. Ini juga benar. Berarti benar semua dong jawabannya. Pasti ada yang salah satu. Coba pikirkan lagi ini advances itu kata benda ya. Kemudian incredible advances, kemajuan yang luar biasa. Oke, kemajuan yang luar biasa. Advances kata benda, incredible kata sifat. Membentuk sebuah frase kata benda. Jadi advances ini sudah tepat penggunaannya. Jadi yang salah mana? Triknya ya, saran saya adalah perhatikan logika kalimat. Perhatikan logika kalimat. C ini udah nggak ada masalah, jangan diotak-atik. B tadi juga ada hal yang benar juga. Ayo, yang salah mana? Tetap ada yang salah, tapi yang mana coba? Perhatikan logika kalimat. Tuh. Oke, kata Kak Lucky Clover begitu. Kuro jawabannya B. Oke. C, ada yang jawab C, masih ada yang jawab D, ada yang jawab B. Yuk. Ayo guys, siapa yo ini? Ayo, siapa ini mahasiswa bahasa Inggris? Ayo, siapa yang mahasiswa bahasa Inggris? Ayo. Siapa yang guru bahasa Inggris? Ayo di sini. Jawabannya apa ayo? Atau siapa yang mau masuk kuliah bahasa Inggris? Ayo, ngerti nggak nih?
Aku aja yang disalahin nggak apa-apa. Jadi di sini kesalahannya adalah kepada logika ya. Word choice. Ini permasalahannya word choice. Pilihan kata. Di mana katanya itu advances. Ya, incredible advances. Incredible itu adalah luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Tapi di sini kok sedikit perubahannya gitu. Aturan dia apa? Aturan apa coba? Iya, Kak Api, apa? Jawab, Kak. Iya, Kak Api. Baru juga dateng. Enggak ya, dari tadi kah? Aturan banyak. Iya, karena kan luar biasa. Kemajuan luar biasa ya perubahannya banyak dong. Aturan begitu. Masa sedikit perubahannya? Oh, 20 menit yang lalu ya. Oke, berarti luar biasa. A lot of boleh, a lot of changes boleh, many boleh ya. Oke, sekarang nomor 20 guys. Oke, and this is the last number. Dan kira-kira bisa nggak ya like-nya nyampe 20.000 ya guys ya. Kalian segini banyak orang bawa tap-tap layar semua, kira-kira kayak gimana ya? Menurut kalian layakkah saya dikasih like banyak sama kalian guys? Thank you banget buat feedbacknya. A monster call brought us to a world filled with mystery and knowledge that impressed an audience a lot. Layak 20 juta. Thank you banget ya. Ya guys, ini menurut kalian apa? Ini soal terakhir ya. Besok kayaknya kita bahas yang itu. Paket kedua ya. Kita bahas paket kedua besok guys. Yang belum dapet linknya siapa? Paket apa sih Kak? Ya ini paket soal. Kita ada di Gform ya. Kalau kalian belum dapat Gformnya, silakan nanti screenshot habis ini. Kalau nyampe 20.000 kelipatan 5.000, saya kasih sesuatu buat kalian. Ini masalahnya apa? Ayo. A monster call brought us to a world filled with mystery and knowledge that impressed the audience a lot. Brought itu adalah A, fills itu adalah B, and adalah C, a lot adalah D. Yo, jawabannya apa? Miss, buku TOEFL yang bagus apa? Banyak. Kalau yang bagus, misalnya kalian mau baca bahasa Inggris, ya kayak Longman boleh, bukunya Heinemann boleh, bukunya Cliff boleh, itu bagus-bagus. Baron, ya Baron tuh enak tuh. Kalau yang bahasa Indonesia itu sebenarnya hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang salah kunci, tipe, begitu itu. Tapi yang kredibel juga banyak ya. Kayak yang ada di VT saya. Yang judulnya itu apa ya? TOEIC TOEFL ini yang harganya apa ya? Nggak terlalu mahal. Harganya nggak terlalu mahal. Tax expert. Kak jawab Kak. Santai apa ya Allah. Ada yang nanya tuh loh, kan satu-satu kita jawab yuk. Ya apa nih? Oh udah 20, baik. Jadi teman-teman, kalau A ya, ini ya saya kasih dulu, kita akan membahas setelah yang satu ini. Silakan 1, 2, 3. Cekrik, 1, 2, 3. Cekrik ya. Ya. Kemudian yang B ini. 1, 2, 3. Cekrik, cekrik, cekrik ya. Oke guys. Kalau kalian mau nyocokin yang A ini kan dia kata kerja ya. Kalau nyocokin kata kerja, berhubung dia itu verb 2, ya nyocokinnya dengan konteks. Konteksnya present atau past menurut kalian?
Oh, ini ternyata ada impressed, di mana dia verb 2. Pasti kejadiannya lampau ya. Kejadiannya lampau berarti di sini udah cukup ya, dia verb 2 ya. A nggak ada masalah. Kemudian ini ada feels. Feels ini kata kerja atau sebenarnya dia keterangan coba? Terus di sini ada and. Fills with mystery and knowledge. Oke, kalau misalnya masih belum bisa menentukan ini, kita ke C dulu nih. C apa C? C ini konjungsi ya. Mystery dan knowledge. Ini kata benda, kata benda. Oke, berarti nggak ada masalah. Impress the audience a lot. Boleh nggak a lot di sini penggunaannya? Oke, jadi saya tinggalin B atau D ya guys ya. Silakan. Jawabannya B apa D menurut kalian? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Jawabannya adalah B, betul ya. Yang salah itu ini. Kenapa salah? Anyone can explain it or mention the problem with B? Kenapa bisa salah? Betul sekali. Reduksi apa ya? Betul. Yang pertama, kesalahannya karena di sini sudah ada kata kerja nih. Ya kan? Ini udah ada kata kerja, maka ini nggak mungkin kata kerja lagi. Dari situ saja sudah jelas. Ya, feels ini verb 1. Ini nggak mungkin kalau verb 1. Berarti aturan dia jadi keterangan. Tadi masih ingat nggak keterangan itu? Ya, keterangan itu bisa klausa. Kalau klausa pasti ada konektor subjek kata kerja. Kalau di sini kata kerja pasti harus ada subjek dan konektornya, tapi ndak ada. Ya toh. Terus alternatif kedua kalau dia keterangan adalah bentuk participle, yaitu bentuk verb ing atau verb 3. Thank you banget kakak buat gift-nya. Hostnya udah capek. Ini kalau keterangan pakai verb ing artinya memenuhi. Kalau verb 3 ini artinya dipenuhi. Nah, sekarang uji aja artinya. Dunia yang memenuhi atau dipenuhi kira-kira menurut kalian? Ngopi dulu biar nggak capek. Thank you banget. Dipenuhi, betul ya. Jadi aturan ini dipenuhi. Berarti wajib pakai verb 3. Filled ya, aturan dia dikasih filled. Thank you banget buat gift-nya guys. Semua gift yang di sini bakalan kita kasihkan ke teman-teman di Palestina biar pada bisa terbantu walaupun sedikit ya guys ya. Siapalah kita nggak bisa nohok Benyamin gitu kan ya. Kalau bisa tak tohok itu dia. Oke guys. Mudah-mudahan bisa. Aku kira tadi harus enggak ya. Oke guys, thank you very much for your participation. Jangan lupa, ini insya Allah bakalan di-upload di YouTube saya KMD gitu ya guys. Silakan share room saya, video saya yang di sini ya biar terbantu. Lebih banyak lagi yang terbantu gitu ya guys. Oh, jangan sampai telat sahur. Iya, kalian juga jangan sampai telat sahur ya guys ya. Thank you banget. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye-bye guys. Ya, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih ya buat gift-nya, buat tab-nya, buat having fun di sini. Saya juga having fun loh guys. Gitu. Kalian nyaman nggak sini? Mudah-mudahan kalian nyaman ya. Oke guys. Nyaman alhamdulillah. Bye-bye. Besok lagi insya Allah kita bahas yang ini ya. Part 2 ya.
Assalamualaikum, hitungan 3, yuk Om Pas, yuk tidur kalian guys. Yuk kita tidur. Bye.